nggak bisa bohong, emang jujur orangnya kan ya. Siap dan saya tidur katanya. Halo guys, assalamualaikum, welcome back di channel. Di video kali ini aku nggak akan cure time, tapi aku akan menceritakan pengalaman aku sendiri. Jadi aku tidak up dulu tentang yang curhat ke aku ya, mungkin di next video gitu kan. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku sesuai dengan judul yang udah kalian baca. Jadi pengalaman aku pas di tes bintal ya, dan ini sangat berkesan, tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun, karena ini kocak banget menurut aku ya guys. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan setiap aku update video baru. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengen cure time atau pengen menanyakan sesuatu, boleh langsung follow Instagram aku. Dan jangan lupa juga follow cleonabeauty.id, itu brand aku sendiri. Kalau kalian nanya, Kak, ini brand siapa? Brand siapa? Ini brand aku sendiri ya guys. Oke guys, kalau gitu langsung aja ke video. Jadi di tes ini adalah di tes dimana tes terakhir di saat kita pengajuan mau mendapatkan surat izin menikah gitu kan ya, atau pengajuan menikah kantor, katanya seperti itu, tapi sebenarnya adalah pengajuan untuk minta surat izin menikah ke KUA. Jadi kalau misalnya kita menikah dengan anggota itu tidak bisa ujuk-ujuk datang ke KUA langsung daftar. Sama KUA pasti bakal ditolak kalau kita tidak membawa surat izin menikah dari kesatuan yang sudah ditandatangani oleh komandan gitu. Nah, jadi di tes bintal ini adalah tes hari terakhir gitu kan, di tes terakhir gitu. Jadi kita setelah melewati berkas, melewati litpes, terus recast, terus sama menghadap ke kesatuan dan di disbintal ini. Panik dong, ini disbintal apa sih? Bakal ditanya-tanya apa, tentang apa gitu kan. Panik lah ya aku, jadi aku cari tahu lah ke istri adik-adik lettingnya suami aku yang sudah menikah. Memang kebetulan kita berteman juga sebelum menikah gitu kan, mereka tuh sebelum menikah memang kita berteman gitu. Tapi aku tidak nanya ke istri-istri lettingnya suami aku, kenapa? Karena aku nggak kenal sama mereka gitu kan, jadi nggak ada yang dikontak aku. Jadi aku nanya-nanya ke adik lettingnya istrinya ada letting suami aku. Terus aku nanyakan, Yesi, hello, nanyain ke Yesi, ke Triana, aku nanyain ke Triana, semua yang udah pada ngajuin aku tanya gitu kan. Di disbintal tuh harus ngapain, kayak gimana gitu kan, ditanya-tanya apa yang harus aku persiapkan gitu kan, langsung dikasih tahu gitu kan. Pokoknya intinya di disbintal itu adalah tentang kerohanian, tentang kepercayaan kita, tentang agama yang kita pegang gitu kan. Jadi ditanya-tanya tentang itu ya. Kalau kita muslim ya tentang agama Islam, kalau kita non muslim ya tentang Kristen, Buddha, ataupun dan sebagainya ya, karena kan di Indonesia ini agamanya lumayan banyak. Nah, di Islam otomatis tentang agama Islam dong ya. Dites Al-Quran lah, baca tulis Al-Quran lah, bla bla bla. Aku sama suami aku udah panik duluan guys. Jadi karena ada di tes ngaji, jadi aku ngapalin Al-Baqarah dan suami aku itu ngapalin ayat kursi. Kata dia, aku yang simpel-simpel aja deh, aku ngapalin ayat kursi. Ya aku takutnya gini, kamu baca Al-Quran tapi selain surat-surat pendek gitu kan. Jadi aku ngapalin Alif Lam Mim gitu kan. Suami aku sampai di kosan aku, kita tuh berdua besoknya mau disbintal tuh kita ngapalin dulu malam itu. Kita ngapalin, terus mempersiapkan, katanya ditanya hadis lah itu ini, udah stres duluan guys kan, karena yang diceritain itu kayaknya serem gitu dan deg-degan. Tibalah waktunya jam kita janjian itu jam 9, cuman kita datang ke disbintal itu terlalu cepat memang, karena kita orangnya on time guys. Lebih baik kita menunggu daripada kita terlambat gitu. Prinsip aku sama suami aku tuh sama, kita satu frekuensi gitu. Terus suami aku jemput aku waktu itu sekitar jam 6:30 kita berangkat. Suami aku sambil di mobil
ngapalin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan aku di dalam hati, karena aku ketawain terus suami aku di dalam hati cuman alif lam mim dalikal kitabul la raiba fiih, terus aja kayak gitu guys, sampai 5 ayat yang aku hafalin. Nah udah gitu kata suami aku, udahlah gimana nanti aja, bismillah aja. Kalau ada sekilas videonya aku bakal taruh ya guys, sekilas video-video aku tentang pas aku disbintar yang aku lagi nunggu gitulah maksudnya, atau aku lagi dalam perjalanan. Udah gitu kita nunggu, karena kita datang itu waktu itu hari Jumat, jadi kita kecepetan datang ke sana jam 7 karena kita janjinya jam 8 jam 9, jadi kita nunggu. Akhirnya kita udah jam setengah 9, aku suruh nanya tuh yang tanya dong kita harus kemana dan ngadep siapa gitu, masa kita nunggu terus di mobil. Terus kita turun lah, pas turun ada kan yang lagi pada olahraga, kan hari Jumat jadi jadwalnya olahraga, waktu itu belum ada COVID sayang. Nah udah gitu diarahkan lah kita harus kemananya gitu. Nah kebetulan kita di situ tidak sendirian, kita ada lagi 2 pasangan, jadi kita bertiga pasangan kan, tapi yang 2 ini beda kesatuan sama kami, yang 2 ini satu kesatuan tapi sama kami beda gitu. Nah udah gitu kita datang lah ya jam 9 di ruangan, karena kita mengerjakan dulu soal yang beranak bercucu itu banyak banget. Terus karena ditinggalkan, jadi itu kesempatan kita untuk menyontek gitu kan. Habis itu suami aku bilang, yang kamu tuh jangan ngebut-ngebut apa sih kalau ngisi. Emang dari dulu aku dari zaman sekolah kalau ngisi, kalau tahu jawabannya aku pasti ngebut ngisinya guys, tapi kalau tidak tahu jawabannya aku lambat dan nyari contekan. Terus ada satu yang aku harus browsing, dan bodohnya si Deka nih, bodohnya si Angga juga, kenapa kita sama banget kata-katanya dengan si Google itu, kenapa nggak dibedain pakai bahasa sendiri gitu kan. Nah ya udahlah, jadi aku tim melihat browsing, terus suami aku yang ngintip-ngintip tuh kan, nyontek gitu. Dan akhirnya udah jam 11 kita mengisi, dan karena bentrok dengan Jumatan, jadi para laki-laki Jumatan dulu, dan aku mempersiapkan diri untuk ditanya gitu guys ya. Akhirnya sudah Jumatan, terus datanglah pengujinya, makin deg-degan Shay, dibuk, aduh jantungku tuh udah pengen udahan yuk pulang gitu. Udah gitu lanjut, ini para ibu-ibunya sudah sholat duhur belum ya, kata penguji. Terus aku bilang siap belum. Oh iya sholat dulu lah kita guys, sambil berdoa, ya Allah berikanlah aku kelancaran, kemudahkan lisanku bisa menjawab semua pertanyaan yang penguji tanyakan pada saya ya Allah gitu kan. Begitupun suami saya. Nah udah aja kita sholat beres, terus dilihatlah soal-soal yang tadi kita udah jawab gitu kan. Kalau kalian nanya Kak Deka soalnya apa aja, oh I'm sorry saya tidak bisa memberikan soalnya apa aja itu, karena masuknya rahasia, tidak boleh dipublish gitu, karena itu masuknya rahasia kedinasan, jadi nggak boleh. Ini aku menceritakan pengalaman pas aku tes bintar yang pernah aku lupakan, dan tes yang paling deg-degan menurut aku ya, paling pokoknya nggak akan lupa gitu kan. Dan wejangan-wejangannya itu pun akan aku ingat sampai kapanpun di dalam rumah tangga. Nah udah gitu ini Pratu Angga Aditya sama ibu ibu Dede Kamila, jawabannya sendiri atau browsing atau gimana? Udah mati deh gue nih, udah ketahuan pasti. Nah udah gitu kan, suami aku tuh orangnya jujur, nggak bisa bohong. Kalau ke atasan, kalau ke gue mah iya sih, ada juga bohongnya gitu kan. Nah, dia jujur, siap dan sedikit dari pemikiran saya dan sedikit lagi browsing. Udahlah, gue mah diem aja cuman. Era ingat udah, batur jawabannya ngayak batur. Nah, udah gitu kan, lanjut lagi ya guys.
Oh iya, cenah udah kan. Yaudah, saya mau nanya nih ke para laki-laki dulu ya. Ini kan tadi hari Jumat. Kalian kan pasti tadi ikut Jumatan. Siap, ikut Jumatan katanya gitu. Oke. Tolong dari ujung sana sampai Pratu Angga Aditya jelaskan tentang khotbah tadi. Mampus. Duh, gue udah yakin nih pasti suami gue tidur gitu kan. Ditanya. Wah, bararingung nih, tiga-tiganya nggak bisa jawab. Suami gue, pas giliran suami gue nih, emang dia guys, udahlah. Dia nggak bisa bohong, emang jujur orangnya kan ya. Siap Dan, saya tidur katanya. Gue dalam hati pengen ngakak guys. Astaga, yang jujur kali kau ini gitu kan. Siap Dan, tidur katanya. Tidur. Ngantuk. Siap Dan, ngantuk. Nah, udah dia jawab tidur. Yang lain juga ngejawabnya sama, tidur juga. Udahlah, di situ udah deg-degan. Oke. Datanglah puncak di mana yang itu kita takutkan, ya itu di tes ngaji. Di tes ngaji kan nih ya. Dari ujung sono dulu, aku paling ujung. Jadi aku tuh di depan penguji banget. Jadi yang dua ini aku di ujung sini. Jadi penguji itu di tengah sih. Jadi ada yang di tengah nih, ada aku di pinggir sini, dan satu lagi di pinggir sini, begitu. Nah, di tes ngaji satu-satu gitu kan. Mulai lagi gilirannya si Pratu Angga Aditya kan ya. Dia sok-sokan ngambil ayat yang paling panjang. Nah, di sini aku pikir kita bakal diginiin, kamu ngaji di ayat mana aja yang kamu hafal selain surat pendek gitu. Taunya kita dikasih Al-Quran, terus suruh buka Al-Quran, baca ayat mana aja. Jadi penguji ini cuma ingin mendengar mahroz kitab panjang pendeknya kayak gitu kan. Dan giliran si Pratu Angga Aditya kan sombong kali, dia ngambil ayat yang paling panjang. Udah lagi grogi kayak gini, ngambil ayat yang panjang, banyak kesalahnya guys, banyak kesalahannya. Aing pasrah lah. Udah gitu teh, udah kan ya si Pratu Angga Aditya nih suami aku kan, udah giliran aku. Kalau aku ngambil ayatnya yang pendek, tepat, singkat, padat, dan berisi gitu guys. Gue mah yang pendek aja, yang penting harus gue bagus gitu. Terus yang ujung belah sini memang itu ngajinya bagus banget. Kebetulan mereka orang Jawa, dan memang di daerah situ tuh terkenal santrinya gitu kan. Jadi memang ya wajar lah kalau mereka ngajinya pandai gitu kan. Nah, ada dua, yang satu lagi di sini benar-benar suami istri itu dalam mengaji kurang. Dua-duanya tuh kurang ya. Kalau seperti itu kayak gimana ya? Gimana suruh belajar lagi gitu aja sih. Nah, udah gitu pas dikasih wejangan kan, ini udah bagus, makin diasah lagi, yang ini diceramahin habis-habisan. Dan Pratu Angga Aditya dan Bu Deka ini dikasih tahu, Pratu Angga ya Pak ya, tolong sempatin lagi untuk tadarusan. Nah, ini Bu Deka Bu Deka nanti sebagai istri ajarin suaminya gitu guys. Jadi gue sebagai istri yang suruh ngajarin suami, bukannya suami yang suruh ngajarin istri gitu. Terus kan suami gue tuh selalu sombong ya dengan mantan guru ngaji. Harusnya mantan guru ngaji jago dong ngajinya. Terus gue suka sindir, mantan guru ngaji, begituin kan. Terus suami gue, harusnya dulu mah Pak Ustadz tidak pernah lupa dengan mahroj dan lain-lain gitu, kata gue sering disindir. Nah, udah gitu kan kebetulan nih cewek yang satu ini tuh kita barengan bintangnya itu sama cewek yang pernah deket sama laki gue. Gimana tuh guys, ya meskipun mereka adik kakaan, tapi maaf ya kalau kamu nonton di video aku sempat nggak suka dengan keakraban chat mereka, karena menurut aku nggak ada kata curhatan untuk laki-laki, apalagi sebagai adik dan kakak, karena di situ akan timbul perasaan dan kenyamanan. Dimana kita curhat di suatu tempat, pasti kita mendapatkan kenyamanan. Kalau kalian curhat ke seseorang, karena apa?
Ya karena nyaman. Kalian memberikan kepercayaan kepada orang ini karena apa? Karena kenyamanan. Jadi saya tidak suka gitu kan. Ya, jadi saya pas beres tes bintar itu saya sindir-sindir, tuh cewek yang dekat sama cewek yang pernah dekat sama Gani nggak bisa ngaji, aku gitu. Pokoknya dari itu kayak hari kemenangan aku gitu loh guys. Aku nyindir terus suami aku, guru ngaji nggak bisa ngaji gitu kan. Bukan nggak bisa, cuman di situ dia lagi grogi gitu kan, lagi grogi, jadi sehingga dia buyar gitu. Ini itu aja guys pengalaman aku waktu tes bintal, dan itu tidak akan pernah aku lupakan, bakal jadi momen yang paling aku ingat dan paling deg-degan menurut aku. Nah, buat kalian yang mau sharing juga tentang pengalaman kalian, langsung aja follow Instagram aku. Dan yang baru bergabung, nontonnya jangan kebablasan, di subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifin loncengnya, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke guys, itu aja. See you next, bye bye. Wassalamualaikum.